Makin panas, terlanjur viral ke satu Indonesia. Ternyata Iko Uwais main tangan gara-gara istrinya dihina begini. Foto bukti tetangganya serang duluan dikumpulkan. Bukan Iko Uwais yang salah. Aktor laga Iko Uwais menjadi sorotan publik. Suami Ayudi Item itu dilaporkan ke polisi atas tuduhan penganiayaan terhadap pria bernama Rudi yang juga tetangganya. Terlanjur viral ke satu Indonesia. Ternyata Iko Uwais main tangan gara-gara istrinya dihina begini. Iko Uwais melaporkan balik tetangganya, Rudi, yang menderita luka akibat pemukulan sang aktor. Korban yang berprofesi sebagai desainer interior itu disebut Iko melakukan penyerangan terlebih dahulu. Foto bukti tetangganya serang duluan sudah dikumpulkan. Bintang film laga itu terpancing emosi usai istrinya dihina begini oleh tetangganya yang bermaksud meminta pelunasan tagihan jasa desain interior. Tak terima, diserang duluan dan istrinya dihina. Iko Uwais melancarkan pukulan balasan. Selain Iko Uwais, korban melaporkan pria bernama Firmansyah. Usut punya usut, Firmansyah ternyata adik Iko Uwais. Terlapor adalah saudara Ika dan FR. Kedua terlapor kakak beradik, saudara. Sebut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Ivan Aditira, saat konferensi pers di Polres Metro Bekasi Kota, Jalan Pramuka Kota Bekasi, Senin, 13 Juni. Iko Uwais dan Firmansyah dijadwalkan diperiksa di Polres Metro Bekasi, Selasa 14 Juni. Iko Uwais diperiksa pukul 9 waktu Indonesia Barat, sedangkan adiknya, Firmansyah, diperiksa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk terlapor, akan kita lakukan panggilan dan sudah kita layangkan suratnya untuk esok hari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan satunya lagi, terhadap saudara FR, kita lakukan panggilan untuk dimintai keterangan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Papal Ivan. Iko Uwais sendiri dilaporkan polisi atas tuduhan pengeroyokan terhadap tetangganya, Rudi di Bekasi. Iko Uwais pengeroyokan pelaporan dengan tangan kosong hingga mengalami luka-luka. Terluka di bagian wajah, kepala, tangan sebelah kanan dan punggung. Ya, dia pukul pakai tangan kosong, kata Ivan Aditira. Ivan mengatakan pihaknya telah melakukan visum terhadap korban. Korban dugaan pengeroyokan Iko Uwais saat ini rawat jalan. Korban sudah kita lakukan visum dan saat laporan di hari Sabtu 11 Juni kemarin. Ini juga korban sedang dirawat jalan di rumah, kata Ivan. Terlanjur viral ke satu Indonesia. Iko Uwais ternyata main tangan gara-gara istrinya dihina begini. Iko terkini melaporkan balik Rudi tetangganya yang melaporkan dia atas tuduhan pengeroyokan. Iko Uwais melaporkan Rudi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penganiayaan. Pasal yang dilaporkan oleh saudara Iko Uwais terhadap Rudi dan Fitria Mahardika, yakni pasal 351 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang penganiayaan dan atau pencemaran nama baik dan atau fitnah. Jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan dalam keterangan kepada Detik.com, Selasa 14 Juni. Iko Uwais melaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juni dini hari tadi. Laporan Iko Uwais terregistrasi dengan nomor LP B289/2002/SPKT/Polda Metro Jaya. Dalam laporan polisi tersebut, Iko Uwais menjelaskan uraian singkat kejadian berujung tuduhan pengeroyokan terhadapnya. Iko Uwais membantah adanya pengeroyokan. Asal tahu saja, Iko Uwais punya kerjasama dengan Rudi dalam pengerjaan desain interior di rumah Iko Uwais. Dua pihak sepakat pengerjaan desain interior sebesar 300 juta rupiah dibayar per termin sebesar 20%, 30%, dan 50%. Saudara Iko Uwais telah membayar termin 1 dan termin 2. Namun, terlapor Rudi ini tidak menunaikan kewajibannya karena mengeluarkan gambar yang tidak sesuai, katanya. Iko Uwais kemudian meminta saksi untuk menghubungi terlapor agar merevisi desain interior tersebut. Namun bukannya menyelesaikan revisi, terlapor justru menghina Audi Item, istri Iko Uwais. Bukannya menyelesaikan revisi, terlapor malah menyebut istri korban Iko Uwais menggunakan jin dan babi ngepet yang disampaikan kepada saksi dan juga ART pelapor dan ART terlapor. Katanya,
Pihak Iko Uwais kemudian mencoba menghubungi kembali Rudy, namun menyampaikan sedang di luar kota. Hingga kemudian, Iko Uwais melihat Rudy bersama istrinya melintas di depan rumahnya dan direkam oleh Iko Uwais. Iko Uwais telah buka suara terkait kasus ini, ditemani kuasa hukumnya, Leonardus Segala. Iko Uwais menyampaikan kronologi kejadian tersebut. Menurut Leonardus, Rudy telah memutarbalikkan fakta. Leonardus menyebutkan Rudy lah yang memprovokasi Iko Uwais lebih dahulu. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru pihak Rudy yang telah melakukan provokasi, kata Leonardus Segala, Selasa 14 Juni dini hari. Lantas, Leonardus Segala menceritakan kronologi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Iko Uwais. Kejadian ini bermula ketika Rudy yang profesi sebagai interior design tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahu keberadaan Rudy ini di mana, karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaannya. Kewajibannya, dia sesuai dengan perjanjian, terang Leonardus Segala. Kesepakatan awal, Rudy menawarkan jasanya sebesar 300 juta rupiah dan Iko Uwais membayar setengahnya. Namun, pekerjaan yang dilakukan oleh Rudy tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Rudy ini menyediakan jasa interior dengan kesepakatan 300 juta. Klien kami sudah melakukan pembayaran terhadap Terminal 1 dan Termin 2 dengan total pembayaran 150 juta. Nah, ternyata setelah klien kami bayar 150 juta pun tidak menyelesaikan pekerjaan, tutur Leonardus Segala. Bahkan, dia cenderung lari dari tanggung jawab. Ketika klien kami menanyakan, dia tidak mendapatkan respon yang baik, sambungnya. Pada saat kejadian keributan itu, sebenarnya yang memprovokasi itu adalah Rudy dan istrinya, ujar Leonardus Segala. Iko Uwais sedang mengambil bukti berupa foto dan video yang membuktikan jika Rudy yang diduga lari dari tanggung jawab tengah berada di rumah. Jadi pada saat kejadian, klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudy ini ada di rumah, terang Leonardus Segala lagi. Lantas, saat istri Rudy yang tengah balik merekam Iko Uwais, Rudy secara tiba-tiba melakukan penyerangan. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudy yang merekam ini, justru Rudy ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami yang nantinya, yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu, jelas Leonardus Segala. Perihal luka yang dialami kliennya, Leonardus Segala telah memiliki bukti berupa foto serta hasil visum. Jadi, sisi kiri klien kami itu ada luka. Kami juga ada bukti fotonya. Nanti juga pada saat ini, Bang Iko belum bisa hadir karena sedang melakukan visum, didampingi dengan pihak kepolisian atas apa yang dialami, terangnya. Lihat kronologi yang dijelaskan, Iko Uwais sama sekali tidak memiliki alasan untuk melakukan penganiayaan. Tindakannya adalah murni sebagai tindakan pembelaan diri. Kalau tujuannya untuk mencederai atau mengeroyok, harusnya begitu Rudy ini jatuh, dipukuli dong. Tapi ini enggak, dibiarkan. Karena memang sejak awal tujuannya bukan untuk melakukan pengeroyokan atau pemukulan dalam rangka mencederai, tuturnya. Iko Uwais tidak banyak bicara dalam jumpa pers tersebut. Ia hanya menyebut dirinya cukup terpukul dengan kondisi ini, sehingga cukup mengganggu aktivitasnya. Terima kasih banget sudah hadir di sini. Nggak tidur, sama, gue juga nggak tidur, 3 hari nggak tidur gue. Terima kasih semuanya, assalamualaikum. Singkat Iko Uwais. Kondisi rumah Iko Uwais yang tersorot kamera menjadi perbincangan. Foto penampakannya dicari netizen.